Halo, perkenalkan nama saya Meriati Makanpa, Prodi Akuntansi kelas 11A dengan NIM 210610185. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus ekonomi rakyat yang saya amati dengan judul Limbah Pantai yang Berkilau untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi. Berikut merupakan hasil dari kerajinan tangan akrilik yang dilakukan oleh Bu Zara. Yang pertama ada meja bunga dan ada bros, dan yang ketiga ada lukisan yang berbahan dasar, yang bahan utamanya ialah kerang dan keong. Lalu poin-poin apa saja yang akan saya sampaikan? Poin yang pertama ialah keadaan pelaku ekonomi yang saya observasi, dan poin yang kedua diagnosis permasalahan dan analisis sebabnya, dan poin yang ketiga penerapan teori mikroekonomi yang di dalamnya ada pasar, perilaku produsen, dan perilaku konsumen. Lalu poin yang keempat ada penerapan teori makroekonomi dan juga di dalamnya ada pengangguran, inflasi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan peran negara atau pemerintah. Poin terakhir, yang kelima, solusi permasalahan dan gagasan kreatif atau inovasi yang boleh saya berikan. Yang pertama, pekerjaan yang memiliki nama usaha Zahra Aklik ini bermula dari pengolahan limbah pantai yang ada di sekitar bibir pantai, tempat di mana Bu Zara dan keluarganya tinggal. Diproduksi bersama keluarga kecilnya dan penghasilannya menjadi penopang ekonomi keluarga Bu Zara. Lalu pembuatan kerajinan tangan ini tuh dilakukan oleh Bu Zara, suami dan satu pekerja harian lainnya, jadi bukan pekerja tetap. Pembuatan yang bermodalkan limbah pantai adalah bahan utamanya, lalu beberapa alat tambahan seperti lem tembak, cat, dan pernak-pernik lainnya untuk mempercantik hasil karya yang telah dibuat. Lalu didistribusikan sendiri atau dijual sendiri melalui media online Instagram dan outlet sederhana di rumah. Media outlet Instagram yang bernama Zahra Mukara, dan penerimaan yang didapat tergantung dari kesulitan dan mewah barang yang dibuat. Satu bros itu dijual dengan harga 15.000 sampai 35.000. Lalu harga untuk sebuah bunga meja itu cukup variatif karena dalam pembuatannya jika digunakan warna yang berbeda atau bentuk yang berbeda atau isi yang berbeda, nah itu dihargai seharga kurang lebih 200. Ada yang 50.000, itu tergantung dari kesederhanaan bunga atau kemewahan bunga yang dibuat. Dan juga ada hiasan dari tulang ikan seperti lukisan yang pertama yang saya tunjukkan tadi. Lalu jika diperkirakan dalam waktu 1 bulan jika Bu Zara mampu menjual barang dagangannya 30 pieces, maka keuntungan yang diterima Bu Zara itu sekitar 4 juta. Nah, seperti yang diketahui, tingkat pendapatan Bu Zara itu erat sangat kaitannya dengan tingkat produksi, sedangkan tingkat produksinya itu ditentukan oleh kalian seorang pengrajin dalam mengelola faktor-faktor produksi. Ini merupakan beberapa karya kerajinan tangan yang dibuat oleh Bu Zara. Lalu permasalahan ekonomi UMKM Bu Zara. Kondisi ekonomi yang bergantung pada usaha ini tuh membuat Bu Zara harus berpikir secara sistematis bagaimana usaha kecilnya ini bisa bertahan saat pandemi. Dengan modal yang tidak mencukupi dan tingkat produksi dan produktivitas yang rendah menjadi masalah utama kegiatan ekonomi yang Bu Zara alami. Lalu dikarenakan belum terlalu menguasai teknologi yang baik dan belum mampu menerapkan kombinasi input yang tepat, menjadi masalah juga. Lalu masalah lainnya itu ada di tingkat harga-harga. Faktor produksi yang mengalami kenaikan per musimnya, terutama harga bahan utama yaitu limbah kerang dan keong. Karena tidak bisa menerapkan harga untuk produknya, sehingga tidak menguntungkan untuk usaha akrilik milik Bu Zara. Lalu penerapan teori produksi, saya menggunakan teori produksi dengan satu input variabel, di mana Bu Zara itu ingin meningkatkan produktivitas kegiatannya, maka yang seharusnya ia lakukan adalah menambah modal, mencari alternatif bahan, serta alat yang setara dengan perkembangan teknologi sekarang. Namun jika Bu Zara ingin melakukan kegiatan tersebut dengan modal yang tetap,
dan dengan hasil produksi yang bagus dan banyak, maka Bu Zara hanya bisa menambahkan jam kerja tenaga kerjanya atau mencari distributor bahan yang ia perlukan, di mana jika dia tidak bisa mengubah modalnya, maka itu disebut input tetap, dan input variabelnya adalah dia mencari distributor bahan lainnya atau menambah tenaga kerjanya. Lalu, bagaimana penerapan teori pasar pada usaha Zara akrilik? Dalam penerapan teori ekonomi mikro, terdapat teori pasar di mana usaha Bu Zara ini saya amati masuk ke dalam pasar monopolistik, di mana pengamatan saya itu berupa usaha yang dijalankan Bu Zara itu memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Karena nilai karakteristik yang berbeda dan persaingan dalam promosi penjualan sangat diperlukan untuk memperkenalkan atau membranding barang yang dijual. Menurut pengamatan saya, usaha Zara akrilik ini masuk ke dalam pasar monopolistik. Lalu selanjutnya, penerapan teori perilaku konsumen pada usaha Zara akrilik. Menurut teori perilaku konsumen, untuk memahami perilaku konsumen sendiri merupakan suatu model rangsangan dan tanggapan yang ditunjukkan oleh seseorang, di mana rangsangan tersebut telah memasuki kesadaran untuk meresponnya. Pengambilan keputusan atau proses merasa dan mengevaluasi informasi merek, lalu mempertimbangkan bagaimana alternatif merek untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dan memutuskan pada suatu merek. Nah, Zara akrilik ini sudah memiliki nama usaha. Dia berusaha untuk menerapkan teori perilaku konsumen ini dengan cara memiliki brand dan merek dengan membuat identitas yang bisa diapresiasi konsumen dengan nama Zara akrilik, dan berusaha untuk mengisi lingkungan pembelian konsumen dengan mengikuti pameran-pameran atau acara-acara yang disediakan untuk pengusaha kecil, dan juga hal yang dilakukan ini adalah menjadi untuk kesempatan untuk usaha ini untuk mengisi lingkungan-lingkungan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan teori makroekonomi. Sekarang kita akan membahas ekonomi makro dan keterkaitannya dengan UMKM atau studi kasus ekonomi rakyat yang sedang saya amati. Dalam teori ekonomi makro yang dimana merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan atau secara agregatif. Peristiwa-peristiwa atau masalah tersebut diantaranya berupa tingkat pendapatan atau produksi nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Di sini saya akan mencoba bagaimana saya menjelaskan teori makroekonomi yang luas ini dan keterkaitannya dengan usaha UMKM yang saya amati, yaitu usaha Zara akrilik. Yang pertama, pengangguran, di mana permasalahan ini terjadi karena adanya kesenjangan penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Sederhananya, di mana terlalu banyak orang yang mencari pekerjaan, tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Nah, lalu pengangguran juga dapat disebabkan oleh kesenjangan informasi serta keahlian yang dimiliki. Adanya usaha Bu Zara ini menjadi wadah untuk membantu melatih keterampilan masyarakat sekitar untuk bisa memiliki keterampilan dalam sebuah kerajinan, yaitu kerajinan akrilik. Lalu selanjutnya ada inflasi, di mana kenaikan harga bahan pangan dan lainnya itu menjadi kesulitan untuk Bu Zara dan keluarganya. Permasalahan ekonomi makro ini sangat berdampak ke masyarakat. Karena itu, pelaku ekonomi rakyat yang saya amati membuat gerakan, di mana dia bisa mampu membuka lapangan usaha dan membantu orang-orang sekitar untuk mau berkreasi dengan kerajinan tangan yang ada, dan membuka peluang bahwa kita bisa belajar untuk membuat sesuatu yang mempunyai nilai jual. Dengan itu, kita bisa menjadi SDM yang mampu berkontribusi untuk membantu angka pengangguran di Indonesia.
Selanjutnya ada kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Kepulauan Riau menjadi wilayah yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, juga di mana saya merupakan salah satu masyarakat tersebut dan pelaku ekonomi yang saya amati juga berada dalam wilayah tersebut. Kondisi kemiskinan yang terjadi pada pelaku ekonomi rakyat yang saya amati sangat rentan untuk menjadi golongan masyarakat jatuh miskin, dikarenakan dampak yang terjadi itu seperti menurunnya pemasukan dari usaha yang mereka jalankan. Karena usaha ini tidak masuk pada kebutuhan primer, maka dampak dari pandemi COVID-19 sangat terasa untuk usaha Zahra Acrylic, di mana usaha Zahra Acrylic ini sangat berharap besar pada acara-acara pernikahan, hajatan, karena barang usahanya ini bisa menjadi souvenir untuk acara kegiatan tersebut. Selanjutnya ada ketimpangan pendapatan. Dalam ekonomi makro terdapat ketimpangan pendapatan yang dimana dalam konsep pendapatan nasional menurut Keynes-Fairnya itu nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar. Dan dalam pendekatan pendapatan nasional ada yang namanya pendekatan produksi, yaitu pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Dengan definisi tersebut, maka terdapat hubungan dari hulu ke hilir dari pemerintahan dengan studi kasus ekonomi rakyat yang saya amati. Dalam hal ini, studi kasus ekonomi yang saya amati yang melakukan usaha dalam bidang produksi. Berarti usaha ini tuh masuk dalam membantu pertumbuhan ekonomi sektor tersier perdagangan. Lalu selanjutnya peran negara atau pemerintah. Peran pemerintah yang seharusnya dilakukan adalah membangun SDM yang semakin banyak, harusnya semakin bisa juga membuka lapangan pekerjaan juga, tidak hanya sebagai pencari kerja. Nah, dengan ini, jika lebih banyak orang yang membuka lapangan usaha, maka akan membantu bertambahnya jumlah barang hasil akhir yang dihasilkan oleh negara. Dengan bagaimana caranya? Dengan memberikan ilmu kewirausahaan untuk setiap jenjang pendidikan, tidak hanya di dunia perkuliahan. Jika lebih awal masyarakat mengetahui ilmunya, maka kemungkinan akan lebih banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk berwirausaha. Dengan itu yang diharapkan adalah pemerintah mampu memberikan pendidikan kewirausahaan pada tingkat-tingkat masyarakat dari yang terkecil sampai menengah dan ke atas. Berikut merupakan program yang diberikan pemerintah sebagai perlindungan dan penanganan COVID yang terjadi di Indonesia. Memberikan bantuan dana berupa diskon listrik, lalu ada program keluarga, dan lain halnya. Berharap jika kebutuhan pokok masyarakat kita bisa ditutupi, maka orang yang melakukan usaha bisa fokus untuk meneruskan usahanya dan tidak perlu untuk memikirkan masalah sandang dan pangan dalam keluarga. Lalu solusi permasalahan dan gagasan kreatif atau inovasi yang boleh saya beri, penggunaan input tenaga kerja pada usaha ini tuh memiliki nilai yang baik dengan produksi kerajinan tangan dari limbah pantai. Saya menyarankan agar Bu Zahra mampu dan mau memperhatikan baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi kerajinan tangan tersebut. Juga saya menyarankan untuk mencari distributor bahan limbah pantai lainnya dengan mempertimbangkan kriteria yang menjual bahan tersebut dengan harga yang lebih rendah tetapi tetap mempunyai kualitas yang cukup. Baik, telah selesainya presentasi yang saya lakukan. Saya berharap banyak ilmu yang bisa saya bagikan ini bisa bermanfaat juga bagi banyak orang dan orang sekitar yang ada. Terima kasih.